Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Salam serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa untuk pertama kali ya. Ustadz ucapkan selamat kalian telah berada di kelas 10 jenjang SMA. Perkenalkan, nama Ustadz Ahmad Fauzan, biasa dipanggil Ustadz Fauzan. Ustadz mengajar mata pelajaran sosiologi. Nah, jangan lupa ya untuk mengisi presensi di Google Classroom untuk memastikan kehadiran kalian pada pertemuan hari ini. Nah, hari ini Ustadz akan menjelaskan materi tentang sosiologi sebagai ilmu, yang dimana tujuan pembelajarannya adalah setelah melalui proses pembelajaran nantinya, kalian diharapkan mampu menjelaskan definisi dan konsep ilmu sosiologi. Kalian juga diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri ilmu sosiologi. Dan kalian juga diharapkan mampu menganalisis objek-objek kajian sosiologi. Nah, mari langsung kita mulai materinya. Materi pertemuan pertama, pengertian sosiologi menurut para ahli. Pengertian sosiologi menurut ahli pertama, menurut Selo Somarjan dan Soleman Somardi, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial yang ada di masyarakat, proses sosial yang terjadi di masyarakat, dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dan itu adalah pengertian dari Selo Somarjan dan Soleman Somardi. Sedangkan menurut Pitirim As-Sorokin, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Apa itu gejala sosial? Contoh gejala sosial adalah seperti ekonomi dan moral, gejala politik dan hukum, serta gejala agama dan moral. Contoh gejala non-sosial adalah kondisi geografis dan biologis. Lalu menurut Project Anwaren, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan kelompok-kelompok sosial. Jadi di sini bagaimana sosiologi mempelajari hubungan-hubungan yang terjadi antar individu manusia, bahkan hubungan antar kelompok di dalam masyarakat. Berikutnya adalah ciri-ciri ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ciri ilmu sosiologi yang pertama adalah empiris. Sosiologi didasarkan pada hasil observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Nah, di sini diartikan bahwa sosiologi didasarkan pada hasil-hasil penelitian dan pengamatan yang bisa dibuktikan secara nyata dan hasilnya bisa diuji coba kebenarannya. Dan yang pasti, ilmu sosiologi dengan ciri empiris adalah hasil-hasil ilmu yang sesuai dengan fakta lapangan. Ciri kedua dari ilmu sosiologi adalah teoritis. Sosiologi selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Abstraksi merupakan kerangka dari unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat. Dalam hal ini, sosiologi dan melalui penelitian, maka akan terbentuk kesimpulan-kesimpulan secara logis yang dimana hal tersebutlah menjadi pengembangan teori-teori sosiologi yang bisa dibuktikan secara nyata. Ciri ketiga, sosiologi sebagai ilmu adalah kumulatif. Sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada. Lalu selanjutnya, teori yang sudah ada tersebut diperbaiki, diperluas, dan diperdalam. Bahkan diperhalus, sehingga temuan-temuan dari penelitian sebelumnya bisa dibuktikan dan hasil-hasil penelitian teori sebelumnya itu bisa memperdalam kajian-kajian ilmu sosiologi agar lebih bisa menebak masalah yang terjadi di masyarakat. Ciri ilmu sosiologi yang keempat adalah non-etis, yang dimana sosiologi tidak memberikan pandangan baik atau buruk terhadap suatu fakta
tetapi menjelaskan fakta tersebut secara ilmiah dan mendalam. Nah, dalam hal ini, ciri ilmu sosiologi non-etis menunjukkan sosiologi itu tidak memandang sesuatu fakta sosial dalam sudut pandang baik atau buruknya fakta tersebut, tetapi sebagai ilmu, sosiologi harus menjelaskan secara ilmiah dan mendalam tentang fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Berikutnya adalah objek kajian ilmu sosiologi. Setidaknya ada 10 objek kajian dari ilmu sosiologi. Yang pertama adalah interaksi sosial, yaitu interaksi antar individu-individu, individu kelompok, atau bahkan antar kelompok. Lalu yang kedua adalah proses sosialisasi atau pembentukan kepribadian. Lalu ada objek kajian tentang kelompok-kelompok sosial. Ada pula objek kajian tentang perilaku menyimpang. Lalu ada juga objek kajian tentang pengendalian sosial di dalam masyarakat. Lalu ada juga yang membahas tentang nilai dan norma di masyarakat, membahas tentang struktur sosial, mobilitas sosial, lembaga sosial, dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, hal-hal tersebut adalah objek kajian dari ilmu sosiologi, yang dimana sosiologi berfokus kepada hal-hal yang terjadi di masyarakat. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini pada mata pelajaran sosiologi yang membahas tentang sosiologi sebagai ilmu. Nah, setelah ini silahkan kalian buat pertanyaan, dan jika ingin ada yang didiskusikan, silahkan nanti kita diskusikan di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Salah kira mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ustadz Akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.